Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Asiknya ya, asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan. Itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak. Nah, kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah, karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi di apa ya, dipenek. Penek itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya terus di ini Mas, dipenek itu di nah oke, dipencet ini lah yang ditindih ini, terus ini ahli tindih ya. Saya dulu menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki nek gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone brucal muana. Baru mulai ngeten meneh. Ya bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu loh. Nabi Muhammad agak ngono rek. Wah, wis iki luwih wong Arab ya. Oke ya. Oppression, suppression, depress. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi, fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda dipres apa tidak? Kan gitu. Nah, nanti disusun pelan-pelan di rumah, kepentingannya apa dulu? Anda dipres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak dipres karena opresi. Misalnya fatwa, Anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Ngomong kurap dunter ini. Nah, nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisi
posisinya itu sama dengan hukum apa tidak, ranahnya di mana, siapa yang berhak memberi fatwa, yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan, itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada dipres karena fatwa itu. Kenapa dipres? Loh gitu aja kok, loh ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus dipres? Nomor satu, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor dua, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa, bagaimana, Anda tidak pelajari. Nomor tiga, loh ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Itu loh. Nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres. Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama. Itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia depres. Itu teman sekalian. Nah, sekarang Anda hitung nanti di rumah, cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena depres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. Kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan tidak sampai menguburkan. Nah, di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya menekan, sampai dikuburin habis. Maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Jombang yang kota santri, ada Abdurrahman Wahid, Nur Khalis Majid, ada siapa-siapa, Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian dengan mutilasi, dengan ini, habis kan Jombang. Kemudian dimarahi, gimana Jombang kok apa namanya, kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngene-ngene. Itu pun dia nggak ikut, dia main SMS. Jangan kita SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, tapi tidak mampu. Otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi,
eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil nggak? Iya. Percaya enggak? Iya. Syirek enggak? Mau syirek enggak? Loh, lah kok semua orang mau syirek se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau Ponari tidak dipercaya batunya? Emang Ponari bisa mengobati? Enggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa, dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan Ponari jangan disalahkan, Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Neng mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga, kalau saya turutin dari dulu saya, tapi saya nggak mau. Dan lo tapi kok batu lo? Tuhan yang marah. Ya tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu, dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Yang ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Ini cara berpikir. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang nyuruh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Iki Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu masa saya disuruh mencekik anak kecil? Disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri. Musa juga gitu diperintah, kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lah modiar gitu. Ini gimana ini Tuhan kok capopo sampean ini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asrokal bahr, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Tidak, idrib bi'asroka, pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Hajar itu air, kalau Bahr itu laut. Bahrudin itu lautnya, karena kalau Brakotin itu mobil menurut saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh
Tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Simpel ilmiah gitu kan, empiris, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya musang ngene ya gak belah-belah banyune kok goblok kan. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul nggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik tidak di batu, tapi di dalam dirimu sendiri. Nah, sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun. Musa sakit perut, melengkung ini, senep itu. Ya Allah, terus kayak sama Melayu. Ya Allah, kok tega-teganya? Sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut. Ya, supaya kamu itu ingat aku, saya gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Sekarang kamu lari ke bukit sana, ada pohon, ambil daunnya, kamu makan, sembuh. Kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun, perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenan jenengan. Ya stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, nggak sembuh-sembuh. Menggerik ini. Kenapa kerap sampai? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai 1 kilo. Kok nggak sembuh-sembuh? Gusti Allah titian. Dua asar Nabi goblok. Kata Allah dia itu cara lutruk menceritakan, bukan benar-benar Allah ketawa enggak, ya itu cara lutruk Jombang tak kubur teman-teman. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selolop, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan itu terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung melorot kena menggokul, nggak jalur. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok, kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan maksud saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan itu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Musa, misalnya yang kedua, yo sakit lagi ya Allah sembuhkan, sakit lagi, jungkir balik 5 kali. Benar? Begitu jungkir balik sembuh, kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km. Meneng noleh kaci, ingin gini loh kaci itu. Indonesia tuh mau melarat nggak masalah. Nggak masalah, presidennya siapa nggak masalah. Mau Prabowo yo monggo, mau Sutioso yo kono, goblok-goblok dewi lepoken dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor?
Wah, menurut pertanyaannya, ada menteri ekonomi enggak? Ada menteri perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana menteri perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Oke, kan nyandur. Jeli. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam gitu loh. Ya sudah sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya. Itu jawaban rakyat. Ya daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak kok sing gelem dan ditutup. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat. Ya soge kok, enggak masalah. Mau kita orang kaya kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bilang kita kaya, tinggal beli dong. Majikan kok. Ya, gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai menteri perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Ya jawabnya yang penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan, sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat, jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri kok nggak payu, nggak seneng. Itu dong. Sama dengan olahraga, kalah ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah. Kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara kabupaten. Vedang Sekoteng di sana ndak ada, Ketoprak ndak ada, Rawon ndak ada, Tanah Abang ndak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan ndak punya kebesaran. Lumayan nggak waktu. Ngalah dong, ngalah nggak masalah, usah nolak. Wis negara cilik mosok gini, usah negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola? Nggak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya di kursus begitu, penyerang datang, maju. Masuk, masuk kan lagi. Wah, kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, nggak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza, sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan beraninya sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani kesini serbu. Cak, tentara Indonesia itu nggak punya senjata loh, jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, sementara Singapura aja punya 560 lebih, Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Tapi tulang turu. Terus tangi oleh peluru, turu menaik. Ya terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita nggak butuh tentara untuk melawan Israel. Banyak penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Nih gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini kok ditantang gelut, ayo. Ya toh, kok prajuritnya tentara sampean pun minggir. Aku yang maju. Lho kok saya maju? Lah ya apa ganti penggawean wis. Kan gitu kan.
Loh, sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu. Kita ngalah. Ngalah itu enggak ada bahasa Inggrisnya, enggak ada bahasa Arabnya. Dulau kamu sambil kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nanti kalau Prabowo nggak jadi presiden, ya mengaku ngalah. Tuh. Emang ngalah itu apa? Lu jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngawah. Oh. Mengallah. Loh. Serius itu. Segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun, kita Allah. Kita transendensikan, kita eliminir ke atas sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh. Allah. Jadi ya tak karang-karang. Ya tapi tidak ada di seluruh dunia orang guyu kayak gini enggak. Sudahlah enggak bisa bangun, enggak apa-apa, enggak becus jadi presiden, enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, wis gak iso dadi wis gak apa-apa pemerintah enggak becus, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Itu loh sudah lumayan kayak gini. Nyala banyak di Indonesia. Nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa mas? Ayo. Nekat. Bahasa Arabnya? Nekat gandul-gandul. Ya, nekat. Amuk ya amuk. Tapi nekat itu kan dahsyat. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Bonek. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KTG ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Ya cukup, tapi tidak. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bisa dilawan bangsa seperti itu. Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikap dulu urusan belakangnya. Kan itu kan di Indonesia, betul nggak? Terus tanya lah, kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Ya kan? Bondone Bismillah. Di seluruh dunia nggak ada pekerjaan utama Bismillah. Kita punya Bismillah, apa aja beres di Indonesia, gitu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati, Pak, ini bener-bener seneng tuh. Dan nggak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar apa? Wong infak yang dong kayak yang 500. Nah, kalau ada nggak ada infak sesedikit kace ini. Opo ada buaya ini orang bareng infak 450. Lah saya kayak banyak. Aja ada nekat temen ada. Oke, itu teman sekalian ya. Jadi dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negara. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Ayah Budi tadi.
Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi. Tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional. Nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya, dicari ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, semuanya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Ya ibu itu revolusi, cek revolusi ya. Kalau sudah cinta itu mas, bahasa apa saja bisa diterapkan, tidak pakai epistemologi. Mas mboten kangen revolusi ta? Amin ya Budi. Oke teman-teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan, tapi sekarang kita dialog. Sudah berapa sih? Nekat. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita, karena yang mengatur waktu adalah hati kita. Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara ya tidak masalah, tidak masalah. BBM nggak munda-munda, waktu mau munda terus katanya kok beberapa hari lagi baru munda di Jawa Timur, kan itu jadi munda ya. Kok suwan nih, katanya mau naik aja, emang padaan gue. Fatwa itu dari kata fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk cinta kita bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Halida. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar maka dia otomatis menjadi al-mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, Al-Mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, Al-Mufti kasih fatwa. Yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa, ya. Nah, yang terjadi pada fatwa majelis ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil
satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Tuh. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, enggak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudarat. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudarat, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudarat namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo yo. Kalau sunat, nggo yao, nah itu sunat. Nggo yao kamu ke sana, itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh, nggo jangan ke sana, itu makruh. Kalau haram, tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib, kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib, bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh majelis ulama, kan gitu. Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak. Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib, betul enggak? Iya. Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk mereka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya, gitu loh. Kalau fatwa rokok gak oleh, gini ya apa? Ngerokok gak oleh. Gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Mari kita minta. Jadi kalau perlu KC kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu berarti demokrasi itu wajib. Asik tak kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Diterusno sampai 6 bulan. Kebangkitan Nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jalur terus sampai ngeden, sampai entek. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa, apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas itu, mau 5 itu jelas. Apa meneh? Pengangguran.
membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Di fatwai kabeh, kudu ana fatwai kabeh, infotainment haram apa halal. Liputan 6 halal apa haram, terus kudu kabeh, jangan bingung akeh. Loh, kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang, karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi saya nggak nyalain MUI loh, saya seneng loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC halal apa haram? Ini loh, membikin orang tidak tidur sampai jam 3 pagi halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu halal apa haram, harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Oh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok nggak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Enggak. Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua haram-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram itu susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis itu waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti yang waktu itu diserbu FPI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ada Quran, aku enggak maling lah. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat, supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, gitu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu, Mas Simon. Dan diskusi itu ditengarai sebagai satu laboratorium dari orang-orang yang beraliran kiri, sehingga ketika diadili saya juga ikut disuruh menjadi salah satu saksi apa aku bilang, saksi adejat, saksi yang meringankan Isti. Sehingga saya waktu itu berpendapat bahwa kalau Isti ini seorang komunis, maka saya agak bapaknya komunis gitu loh. Nah, jadi mestinya yang ditangkap Arief Budiman, saya, baru Isti, bukan Isti atau yang ditangkap gitu dan seterusnya. Tetapi mungkin saya yang ingin Isti ceritakan itu adalah hidupmu itu sangat berharga selama 8 tahun wis. Dan sekarang sekarang ini tiba-tiba di Indonesia ada banyak sekali pahlawan-pahlawan reformis-reformis yang hebat-hebat, yang sebenarnya di zaman Orde Baru dulu mereka juga ikut-ikut saja sama
waktu rezim Pak Harto gitu loh. Waktu itu dia ngelosor dan juga menjadi kolaborator. Sekarang mereka menjadi pahlawan lagi di zaman reformasi. Saya tidak mengatakan saya cemburu kepada nasib mereka demi Isti, tidak. Tapi saya yang kagum sama Isti adalah Isti tidak punya sedikit pun rasa dengki atau ketidakterimaan. Jadi malah saya yang tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas melihat nasibnya Isti. Kamu 8 tahun loh kamu di penjara untuk tidak menjadi siapa-siapa sekarang. Tidak seorang pun mengapresiasi penderitaanmu itu. Itulah maksud saya. Dan sangat bahaya di Indonesia ini kalau Anda tidak mampu mencatat diri Anda sendiri untuk anak-anak Anda besok-besok. Jadi tolong rajin mencatat segala sesuatu supaya anakmu nanti dapat warisan tidak hanya harta tapi juga tulisan-tulisanmu, meskipun hanya berupa diary atau catatan harian. Dan saya kira Isti punya itu untuk anak-anaknya. Karena Anda tahu Cak Nurholis Majid yang begitu hebat itu juga sudah tidak ada akselerasinya hari ini. Betul nggak? Nanti Gus Dur yang dahsyat itu begitu beliau nanti wafat juga setelah itu hanya dikenang dengan tangan kosong dan tanpa apresiasi apa-apa. Anak sekarang tidak tahu Tan Malaka, anak sekarang tidak tahu Safruddin Prawironegoro, anak sekarang tidak tahu siapa-siapa. Sehingga saya ini sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk bumi tak usah terlalu repot mencari Allah sebagaimana sebelumnya. Cukup baca kitab itu dengan kecerdasan dan kenikmatan, tidak ragu, patuh dan setia kepada kandungannya. Penduduk bumi pada era pasca Khotamal Anbiya sekarang ini tentu tetap berkemungkinan untuk merusak bumi dan menumpahkan darah. Tetapi ada modal lain yang membuat saya yakin bahwa ujungnya tetap keselamatan, fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah sendiri yang pasang khalifah, Allah sendiri yang tancapkan tonggak syafaat dengan menghadirkan Muhammad. Allah sendiri yang membekalinya Al-Quran dan Allah sendiri yang berjanji menjaganya. Innalahu lahafidun. Maka penduduk bumi sedang menyongsong keselamatan masa depan. Meskipun tetap dipersyarati oleh yughayyiru ma bi anfusihim, dan kita semua yang ada di ruangan ini pagi ini adalah pekerja-pekerja kesetiaan kepada Al-Quran yang terus berjuang mengubah diri dunia. Apa yang lebih indah dan membahagiakan dibanding makam berjuang menyebarkan bahasa Al-Quran untuk menaburkan dan menyamaikan kandungan nilainya? Apalagi ditambah dengan kemuliaan untuk bersikap toleran kepada satu cara berpikir dan sistem kekuasaan yang menyebut kita sedang memasuki masa pensiun. Insya Allah ampunan Allah melimpahi mereka yang membuat dan menandatangani surat keputusan pensiun. Karena pasti yang mereka maksudkan bukanlah mempensiunkan perjuangan intisyaru luhatil Quran. Dan kalau kita yakin kepada Allah, mencintai Rasulullah, nikmat mentadaburi Al-Quran dan mentafakuri alam semesta, serta beristiqomah sebagai aktivis bahasa Arab, maka kita berada pada koordinat yang paling dekat terhadap kepastian keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
Kalau terhadap kalimat tersebut muncul respon di benak kita, belum tentu, maka kalimat di atas bertambah juga. Kalau kita belum tentu yakin kepada Allah, belum tentu mencintai Rasulullah dan seterusnya, silahkan dielaborasi sendiri di dalam kehidupan masing-masing. Kemudian, karena keselamatan kita juga terkait dengan keselamatan bumi dan keselamatan Indonesia, maka probabilitas masa depan kita terletak pada posisi timbangan antara tingkat kerusakan dunia sekarang ini dengan kadar iman kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, intensitas tadabbur dan tafakur kita kepada Al-Quran dan alam, serta intensitas dan kesetiaan kita sebagai aktivis bahasa Al-Quran. Saya pribadi memiliki ketidakyakinan yang tidak kecil atas logika itu karena sangat dahsyatnya kerusakan manusia dan kehidupan yang kini sedang berlangsung. Tetapi belum pernah saya menemukan dan mengalami manfaat apapun dari ketidakyakinan, sehingga saya ambil keputusan untuk yakin sepenuhnya. Dan kalau sampai nazak oleh maut nanti tidak atau belum saya jumpa bukti atas keyakinan tersebut, saya akan tetap merasa lega dan tenang, sebab saya akan mati membawa keyakinan dan husnuzon kepada Allah. Berikutnya, insya Allah, sesudah menapaki kematian, Allah dan para malaikatnya tidak mempertanyakan tanggung jawab saya atas keselamatan bumi dan Indonesia, kecuali sebatas yang terkait dengan amal perilaku saya selama menjalani penugasan hidup di dunia. Keyakinan tersebut menerbitkan ketenangan. Ketenangan itu membuat saya enteng dan bahagia. Kebahagiaan itulah tulang punggung kejiwaan saya untuk tegak berdiri di sini. Turut merayakan dan mensyukuri upacara penuguhan kembali tugas 3 aktivis bahasa Al-Quran yang sedang mencapai puncak kematangannya. Dan hari ini mereka memperoleh kemerdekaan untuk memperluas dan memperdalam aktivitas mereka di masyarakat luas. Tanpa tersendat-sendat, langkahnya oleh sejumlah hal yang tidak berkonteks Al-Quran yang biasa merepotkannya. Kemarin mereka terpenjara di ruang-ruang pembelajaran, hari ini masuk ke medan juang yang nyata. Terdapat 5 tingkatan nilai-nilai peradaban: aklul hawas, aklul hafiz, aklul hayal, aklul fiqh, dan aklul fa'al. Kita permudah saja idiomatik tersebut dengan urutan: pertama, materi; kedua, memori; ketiga, imajinasi; keempat, pemikiran; dan kelima, pekerja. Yang terakhir mestinya mengacu pada fa'alul lima yurid. Allah Maha bekerja atas apapun yang Ia kehendaki. Peradaban umat manusia abad 20-21 menyeret 4 level: hifz, hayal, fiqh, dan fa'al. Ke level peradaban aklul hawas, peradaban ilmu katon yang sejak nenek moyang kita hal itu dianggap sepele, gampang, dan rendah. Semua kesibukan software dan rohani manusia diabadikan ke materialisme, kapitalisme. Sekarang dengan watak liberalisme, bahkan neoliberalisme segera memasuki ultraliberalisme. Puncak substansi nilainya terletak pada pandangan bahwa Tuhan adalah materi. Sehingga semua unsur dan limpahan dari Tuhan dimaterikan, dikapitalisasikan seluruh dan kemenyeluruhan Al-Arsy, Al-Azim yang agung, utuh, dahsyat, berdimensi, dan bahkan hakikat kenyataan hidup ini sedemikian dekat dengan laisa kamitslihi syai'un. Dikerdikal, disempitkan, didangkalkan, disepelekan menjadi hanya materi. Apa materi diskusi kita hari ini? Yaitu Tuhan.
Tuhan mengajari manusia merohanikan materi. Universitas Yakidu Kaida bahkan Makaru dengan pendidikan matematika rohani. Tuhan bikin manusia agar menempuh Shiratul Mustaqim melalui dunia. Universitas menyeret manusia untuk mencapai dunia, karena puncak sukses adalah pencapaian keduniaan. Terbalik, wasilah dan ghoyah menurut Tuhan dengan menurut universitas. Tapi tak masalah, karena rektor, dekan, dosen, mahasiswa dan karyawan rajin bikin pengajian. Juga karena sebenarnya kalau para intelektual dan akademis menyebut tata materi, maksudnya adalah a-thing atau something, sesuatu, hanya saja beliau kurang menjaga denotasinya. Materi yang dimaksudkan sebenarnya bersifat cair, tapi akhirnya menjadi padatan. Dan tidak ada kewaspadaan intelektual tatkala kata materi melembaga ke materialisme yang bersifat sangat ideologis dan menjajah. Sekolah dan universitas mempersiapkan siswa dan mahasiswanya untuk memiliki sudut pandang, sisi pandang, dan jarak pandang terhadap materi. Tidak dipersiapkan untuk mereka metodologi untuk memandang yang non-materi, bahkan secara akademis, yang non-materi itu disimpulkan sebagai tidak ada unbeing. Tidak ada keperluan substansial untuk bekerja sama dengan murid. Aroda yuridu, orang yang menghendaki dan memburu ilmu. Masyarakat mengirim anak-anaknya ke PT Universitas dengan biaya mahal agar menjadi peserta didik menjadi konsumen jual beli materi ilmu. Di universitas mereka diajari bahwa matahari terbit dari barat. Asal-usul seluruh ilmu, pengetahuan, penemuan, teknologi, dan peradaban adalah barat. Semua yang timur itu bodoh, melarat, kumuh, kampungan, blow-on, bego, tidak percaya pada dirinya sendiri. Maka penduduk timur harus diperadabkan, harus dijajah untuk dijadikan civilized. Diajari pakai kancut, celana, jas, dasi dengan bus, mulut yang bermuatan bahasa barat meskipun sepotong-potong. 300 tahun sudah penduduk timur dicuci otaknya, disirnakan kepribadiannya, dipendam sejarah masa silamnya, diperbudak teologi politik, perekonomian, dan kebudayaannya. Bangsa Indonesia, Jawa yang untuk satu peristiwa kecuali punya sebutan tiba, rutuh, jungkel, geblak, jelorot, jengkang, kesosor, jungkir, nyungsep, dan seterusnya, merasa lebih bodoh dan tertinggal dari bangsa yang hanya punya satu kata, falling down untuk peristiwa yang sama. Bangsa yang peradabannya sudah mencapai tegal pari, gabah beras sego memperbudak dirinya kepada bangsa yang hanya punya rice. Bangsa Indonesia tiba-tiba bikin negara dan republik karena tidak berani mencari dan menjadi dirinya sendiri. Kaum intelektual berpikir bahwa kerajaan itu kuno, otoriter, dan diktator. Seakan-akan bisa diselenggarakan kehidupan bersama tanpa otoritas dan diktator hukum. Otoritarianisme dan diktatorisme adalah suatu tata kehidupan di mana rakyat tidak memiliki daya tawar atas kedaulatannya. Hari ini, rakyat Indonesia tidak punya bargaining power terhadap wakil-wakilnya sendiri, terhadap presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya. Kalau yang otoriter diktator hanya satu raja dan sejumlah penggawa, agak sederhana caranya melawan. Tapi kalau yang diktator adalah presiden dengan sekian premannya, sekian menteri dengan ratusan dan ribuan pegawai jajarannya, dewan perwakilan yang berlapis-lapis sampai ke strata bawah dan seterusnya, sangat ruwet dan butuh ekstra energi untuk memberontakinya. Kalau dalam kerajaan diktatornya sendirian, kalau dalam republik demokrasi diktatornya rombongan. Tentu saja saya pribadi tidak ada masalah dengan republik atau kerajaan, persemakmuran atau federasi atau apapun. Kami diam-diam mempelajari transformasi formula kenegaraan dari Majapahit ke Demak,
Pajang, Mataram hingga Indonesia hari ini, serta segala kemungkinan yang kami gali dari sebanyak mungkin sumber nilai dan bahan sejarah, agar kami menyelenggarakan proses transformasi atas setiap kemungkinan peradaban yang berlangsung, agar bergerak menuju atau menjadi atau memperoleh hati surga. Min adabi dunia ila fu'atil jannah. Kalau pada suatu hari Allah mengizinkan masyarakat Amerika dan Eropa memasuki dan mengikhlasi logika tauhid, tidak bisa lagi mengelak dari fakta kebenaran Al-Quran. Beribadah kepada Tuhan tidak mengarang, karena sudah punya terminologi tentang ibadah madloh dan ibadah muamalah. Hasadnya kepada kebesaran Muhammad SAW mengkonversi jadi cinta dan kekaguman. Memperoleh pemahaman yang objektif dan proporsional, empan papan tentang konteks jihad, syahid, qital, Allahu Akbar, mau belajar membedakan posisi yang tidak sama antara agama, syariat, mazhab fikih, aliran, ormas, golongan, sekte, termasuk antara Quran dengan hadis, antara hadis dengan hadis-hadisan dan seterusnya. Maka ro'aitan nasa yadkuluna fitinillahi asfuajah, termasuk di dalamnya penduduk bumi berduyun-duyun menikmati bahasa Al-Quran. Kami menikmati kepemimpinan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran di hari esok di muka bumi yang Allah meletakkan khalifatullah padanya. Akan tetapi kalau kenikmatan itu belum menjadi kenyataan hingga hari terakhir jatah hidup kita, tak masalah, karena kita sudah menjadi bagian yang aktif dari iradah Allah, cinta Rasulullah dan pekerjaan suci Al-Quran. Otoritas dan fakta, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun, adalah otoritas, kekuatan dan fakta yang tak bisa dilawan oleh siapapun dan apapun. Berada dalam keyakinan itu saja sudah merupakan kebahagiaan yang tiada tara. MH Ainun Najib. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.